Bisa kalian bayangkan bagaimana jadinya jika ada cewek cantik yang terkenal dengan sifatnya yang dingin tiba-tiba jatuh cinta sama kalian. Bukan hanya itu, cewek ini juga akan bersifat agresif saat berdua dengan kalian. Pasti penasaran dong sama ceritanya? Oke lah, sebelum ada yang komen my kisah, mending kita langsung saja bahas alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang gadis cantik yang terkenal dingin di sekolah, bernama Nana Serei. Terlihat saat ini ia menerima surat cinta dari seorang pria. Namun siapa sangka, di saat itu juga Nanase langsung merobek surat itu di hadapan pria itu. Jelas, itu membuat si pria langsung kena mental dibuatnya. Kemudian, kita diperlihatkan dengan seorang siswa sekaligus MC kita bernama Minato. Melihat kejadian itu, temannya pun mengungkapkan kalau Nanase merupakan gadis populer yang jago dalam segala hal, baik dalam bidang akademik maupun olahraga. Oleh karena itu, banyak pria yang suka padanya. Namun, semua pria itu Nanase tolak mentah-mentah. Oleh sebab itulah, Nanase dijuluki sebagai Ratu Dingin di sekolah tersebut. Mendengar hal itu, Minato mengungkapkan kalau ia tidak tertarik pada cewek dingin seperti Nanase. Dan siapa sangka, rupa-rupanya Minato dan Nanase bekerja di tempat yang sama. Walaupun setiap hari bertemu di tempat kerja, mereka belum pernah sama sekali ngobrol satu sama lain. Lalu si bos pemilik kafe pun mengatakan kalau Nanase merupakan anak seorang bangsawan yang kaya raya. Ia heran kenapa Nanase mau bekerja di kafe kecil miliknya. Kemudian di tengah perbincangan, tiba-tiba ada seorang pria yang menggoda Nanase. Jelas, itu membuat Nanase kesal dan langsung mengusir pria itu dari tempat tersebut. Terlihat, pria sangat kesal dengan tingkah Nanase yang seperti itu. Singkat waktu, saat Minato pulang kerja, ia tidak sengaja melihat Nanase yang kembali diganggu oleh pria tadi. Mau sedingin apapun sifatnya, Nanase tetap seorang wanita. Dan saat ini, Nanase terlihat ketakutan saat si pria akan memberinya pelajaran. Melihat Nanase yang terpojok, Minato pun langsung menyerang si pria dengan tendangan maut miliknya. Setelah Minato menyerangnya, si pria sangat kesal dan terjadilah sedikit pertarungan antara Minato dan pria itu. Karena Minato mantan Hokage keempat, dengan mudahnya ia berhasil mengalahkan si pria berotot itu dengan beberapa pukulan. Bagaikan laki-laki yang tidak punya biji, si pria malah akan mengadukan Minato pada ayahnya. Mendengar hal itu, Nanase pun mengungkapkan kalau ia pernah melihat si pria saat di pesta. Dan rupanya ayahnya Nanase merupakan pemilik saham dari perusahaan milik ayah si pria. Mendengar hal itu, membuat pria itu kaget dan meminta maaf pada Nanase, lalu pergi dari tempat tersebut. Kemudian sambil memasang wajah judesnya, Nanase menanyakan apa tujuan Minato menolong dirinya. Minato pun mengaku kalau ia menolong Nanase karena Nanase teman sekelasnya. Terlebih, ia melihat Nanase yang sedikit gemetar saat diganggu oleh pria itu. Mendengar hal tersebut, membuat Nanase jadi sedikit kaget. Lalu sambil memasang wajah imutnya, Nanase pun berterima kasih pada Minato sebab sudah menolongnya. Karena malu, Nanase malah langsung pergi saja meninggalkan Minato. Dan terlihat Nanase yang terkenal sebagai putri dingin kini dibuat baper oleh pria seperti Minato. Singkat cerita, semenjak kejadian itu, Nanase jadi sering mendekati Minato saat di sekolah. Jelas, itu menjadi bahan perhatian murid lain di sekolah, mengingat Nanase merupakan siswi populer di sekolah itu. Lalu saat Minato akan mengganti baju di loker miliknya, tanpa diduga, Nanase sudah berada di tempat tersebut. Karena malu dilihat Nanase saat ganti baju, Minato pun menyuruh Nanase keluar dari sana. Tapi bukannya pergi, Nanase malah langsung memeluk Minato dengan mesra. Bukan hanya itu, Nanase juga terus mencium aroma tubuhnya Minato. Lalu Nanase mengatakan kalau Minato memiliki aroma tubuh yang menarik. Tidak cukup sampai di situ, tanpa diduga Nanase malah akan mencium bibirnya Minato. Jelas, itu membuat Minato langsung kaget dibuatnya dan langsung menolak ciuman itu. Melihat Minato yang menolak ajakannya, Nanase malah semakin bersikap manja pada Minato. Kemudian Nanase mengatakan kalau Minato ingin dilepaskan, maka Minato harus memeluknya.
Mendengar hal itu, mau tidak mau, Minato menurut saja dengan permintaan Nanase tersebut. Lalu di saat itu pula, si bos pemilik kafe menggedor pintu ruangan lokernya. Tapi Nanase malah semakin erat memeluk Minato. Dirasa gak bakal benar, Minato pun menyuruh Nanase untuk pergi ke apartemen miliknya saja. Singkat cerita, Nanase pun tiba di apartemen Minato. Terlihat ia begitu senang saat datang ke tempat orang yang ia sukai. Kemudian Minato menanyakan kenapa Nanase melakukan hal semacam tadi kepada dirinya. Nanase pun mengaku kalau ia melakukan itu sebab Nanase menyukai Minato semenjak Minato menolongnya beberapa waktu yang lalu. Lalu tanpa ragu, Nanase malah mengajak Minato untuk menjadi pacarnya. Mendengar hal itu, Minato pun mengungkapkan kalau anak bangsawan seperti Nanase tidak bisa pacaran dengan pria sembarangan. Terlebih, Nanase pasti sudah dijodohkan oleh keluarganya. Nanase pun mengakui hal itu. Kemudian ia mengatakan kalau Minato juga akan dijodohkan oleh keluarganya. Oh, rupanya selama ini Minato merupakan anak dari keluarga oligarki yang sudah menopang negara ini dari balik layar. Alasan Minato menyembunyikan identitasnya selama ini tidak lain dan tidak bukan itu semua demi keamanan dirinya. Setelah Nanase tahu identitasnya, Minato mengaku kalau ia tidak tertarik dengan hubungan percintaan. Tugasnya hanya meneruskan garis keluarganya saja. Terlebih dirinya tidak bisa memilih wanita yang ia sukai sebab Minato sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Kemudian mereka pun melanjutkan obrolan untuk curhat satu sama lain. Sampai di mana Minato merasa nyaman sebisa mengobrol dengan gadis seperti Nanase. Setelah puas mengobrol, Nanase pun pamit untuk pulang. Sambil memasang wajah malu-malu, Nanase bilang sampai bertemu lagi besok di sekolah. Minato pun hanya bisa tersenyum saja melihatnya. Singkat waktu, saat di sekolah, tiba-tiba Nanase mendatangi Minato sebab ada hal yang ingin ia bicarakan. Lalu tanpa Minato duga, Nanase malah mengaku kalau saat ini keluarganya sudah menentukan pria yang akan menjadi tunangannya. Jelas, itu membuat teman-teman sekelasnya kaget, begitupun dengan Minato. Ia tidak menyangka bisa secepat ini, padahal baru kemarin ia mengobrol dengan Nanase. Namun Minato berusaha tersenyum di depan Nanase untuk memberinya semangat. Di rumah, Minato terlihat sedih saat tahu Nanase akan dijodohkan. Namun di tengah kesedihan, tiba-tiba ayah Minato meneleponnya. Kemudian memberitahu kalau besok Minato akan bertemu dengan tunangannya. Minato pun merasa sedikit kesal dengan perjodohan yang mendadak seperti ini. Namun ia terpaksa menuruti kemauan orang tuanya itu, sebab Minato penerus satu-satunya dari keluarga tersebut. Keesokan harinya, Minato diantar oleh ayahnya untuk bertemu dengan calon istrinya. Dan seperti yang sudah kalian duga, calon istri Minato tidak lain dan tidak bukan adalah Nanase itu sendiri. Dan Nanase terlihat senang saat tahu kalau calon suaminya itu adalah Minato. Kemudian Minato menanyakan apa maksud dari semua ini. Bukannya menjawab, Nanase malah menanyakan pendapat Minato tentang baju kimono yang saat ini ia pakai. Minato pun mengungkapkan kalau Nanase terlihat cantik saat memakai baju tersebut. Nanase pun terlihat senang saat dipuji oleh Minato. Lalu Nanase mengatakan setelah ini Minato akan selalu bersamanya dan Nanase akan membuat Minato jatuh cinta pada dirinya. Minato pun sedikit bingung apa maksud perkataan Nanase barusan. Oh, rupanya setelah mereka resmi bertunangan, mereka akan tinggal bersama di sebuah apartemen. Singkat cerita, terlihat kini mereka tinggal bareng di sebuah apartemen mewah. Baru saja sampai di tempat tersebut, tanpa diduga, Nanase malah mengajak Minato untuk melakukan mantap-mantap sekarang juga. Jelas, itu membuat Minato kaget sekaligus salting melihatnya. Singkat waktu, terlihat Minato sedang pergi ke minimarket untuk berbelanja. Di saat itu juga, ia malah teringat dengan Nanase. Ia tidak menyangka kenapa Nanase bisa seperti itu. Padahal dulu, ia merupakan cewek yang dingin pada semua pria. Singkat waktu, saat Minato kembali pulang, ia kembali dikejutkan dengan Nanase yang sudah menunggunya sambil menggunakan kemeja milik Minato yang sedikit terbuka. Melihat hal itu, membuat Minato kaget dan menyuruh Nanase untuk kembali ke kamarnya. Dan asal kalian tahu, walaupun mereka sudah tunangan dan tinggal satu atap, tapi mereka tidur di kamar yang terpisah. Lalu Nanase mengungkapkan alasan ia melakukan hal itu karena ini malam pertama bagi mereka.
Jadi Nanase ingin membuat kenangan yang indah dengan Minato, yaitu dengan melakukan mantap-mantap sampai pagi. Karena Minato cowok Sigma, ia menolak ajakan itu. Dan sebagai gantinya, Minato mengizinkan Nanase hanya untuk tidur bareng saja. Nanase pun setuju saja dengan ide tersebut. Namun walaupun begitu, Nanase masih saja menggoda Minato saat akan tidur. Jelas, itu membuat Minato jadi sedikit tegang atas dan bawah. Lalu setelah Nanase tidur, akhirnya Minato pun bisa sedikit terbebas dari godaan Nanase yang begitu agresif. Keesokan harinya, Nanase mengajak Minato untuk berangkat bareng ke sekolah, tapi Minato menolaknya dengan alasan mereka akan jadi pusat perhatian jika teman-temannya tahu kalau mereka sudah bertunangan. Nanase tidak peduli dengan hal itu dan tetap ingin berangkat ke sekolah bareng. Untuk mengalihkan pembicaraan, Minato pun mengajak Nanase untuk sarapan makanan Perancis. Dan benar saja, setelah itu Nanase tidak keberatan kalau mereka berangkat sekolah masing-masing saja. Minato merasa sedikit lega mendengarnya. Lalu sebagai gantinya, Minato mengajak Nanase untuk belanja bareng nanti malam. Nanase pun sangat senang mendengar ide tersebut. Dan nanti malam, ia akan memasak makanan yang enak untuk Minato. Lalu saat akan berangkat, Nanase memberi salam dengan mengatakan, "Selamat jalan suamiku." Minato pun jadi baper mendengarnya. Singkat cerita, saat di kelas, Minato didatangi oleh temannya. Ia mengatakan, semenjak Nanase tunangan, banyak pria di sekolahnya yang tidak masuk sekolah karena merasa iri dengan pria yang sudah menjadi tunangannya Nanase. Kemudian temannya itu malah bilang, walaupun begitu, ia akan mencoba untuk menembak Nanase. Minato pun refleks mengatakan jangan. Minato pun kaget kenapa ia bisa berbicara seperti itu. Untuk mengalihkan pembicaraan, Minato menyarankan temannya itu untuk menembak Yui saja. Secara Yui dijuluki malaikat karena kecantikannya di sekolah. Walaupun begitu, temannya itu tetap lebih tertarik pada Nanase, dan ia tidak akan memaafkan pria yang sudah tunangan dengan Nanase. Begitu juga dengan teman-temannya yang lain, mereka tidak akan memaafkan pria yang menjadi tunangannya Nanase. Dan tanpa mereka sadari, pria yang mereka bicarakan itu adalah Minato. Singkat cerita, saat pelajaran tenis, terlihat Minato memikirkan Nanase yang akan berpasangan dengan siapa saat bermain tenis nanti. Dan seperti yang sudah kalian duga, Nanase mengajak Minato untuk menjadi pasangannya. Jelas, itu membuat semua murid-murid NPC merasa iri melihatnya. Lalu mereka pun mulai bermain tenis. Terlihat Nanase begitu jago dalam bermain tenis. Ia membuat Minato cukup kewalahan untuk mengimbangi permainan Nanase. Melihat Nanase yang cukup GG dalam bermain tenis, ada seorang murid perempuan bernama Miku dari klub tenis yang menantang Nanase untuk bertanding. Nanase awalnya menolak ajakan itu, tapi karena terus dipaksa, akhirnya Nanase pun menerima tantangan itu. Dan terjadilah pertandingan yang cukup sengit antara Nanase dengan Miku, siswi dari klub tenis. Singkat waktu, pertandingan pun dimenangkan oleh Nanase. Miku pun memuji permainan Nanase yang sangat keren tadi saat bertanding dengan dirinya. Lalu setelah itu, Nanase menawarkan minuman bekas miliknya pada Minato. Minato pun kaget saat melihatnya, sebab itu merupakan ciuman tidak langsung. Nanase menjadi sedikit malu setelah sadar dengan hal itu. Untuk mengalihkan pembicaraan, Minato nanti akan mengajak kencan Nanase dengan makan bareng di restoran. Nanase pun sangat senang dan tidak sabar menantikan kencan bersama Minato. Singkat waktu, saat pulang sekolah, Nanase dan Minato pergi belanja barang untuk keperluan mereka sehari-hari. Sesampainya di apartemen, Nanase berniat membuatkan masakan untuk Minato. Setelah masakannya jadi, Nanase memberi sedikit mantra cinta pada makanannya. Terlihat Minato begitu lahap memakan masakannya Nanase. Minato memuji makanan yang Nanase buat begitu enak. Itu membuat Minato berpikir, jadi begini rasanya kehidupan menjadi pengantin baru. Lalu saat Minato akan pergi mandi, Nanase malah mengajak Minato untuk mandi bareng. Minato pun mengatakan kalau hal itu masih terlalu cepat untuk dilakukan. Lalu Nanase juga berpikir seperti itu. Kemudian setelah mereka selesai mandi masing-masing, Nanase dan Minato pun sedikit berbincang, sampai di mana terjadilah adegan yang akan membuat jiwa jomblo kalian meronta-ronta. Dengan nada yang manja, Nanase meminta Minato untuk mengelus kepalanya.
Itu membuat Nanase merasa sedikit nyaman, lalu membuat Minato jadi sedikit malu dibuatnya. Kemudian Nanase pun menanyakan soal janji kencan yang Minato katakan saat di sekolah tadi. Sebab Nanase tidak sabar menunggu kencan tersebut. Minato pun panik saat ia lupa dengan kencan yang sudah ia janjikan pada Nanase. Apakah kencan mereka akan berhasil? Ya gak tahu, karena manga ini baru ada 5 chapter dan masih ongoing. Oke lah, mungkin segitu dulu review manga kali ini, dan sampai jumpa lagi di video menarik lainnya.